Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Toib Selayar, channelnya pelaut yang jarang pulang teman-teman. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbicara sedikit, atau lebih tepatnya menjawab pertanyaan yang sering ditujukan kepada saya. Mungkin ini juga mewakili pertanyaan teman-teman, yaitu sarjana kok jadi pelaut. Teman-teman, tidak sedikit alumni perguruan tinggi di Indonesia bekerja dengan latar pendidikan yang berbeda. Menurut Irene Guntur, seorang ahli educational psikologis dari Integrity Development Flexibility, beliau mengatakan bahwa 87% mahasiswa di Indonesia itu salah jurusan. Bang Toib Selayar sebagai alumni Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2015 dengan jurusan Pendidikan Agama Islam menyandang gelar SPDI. Hari ini sejak 2017 sampai Desember 2022 sekarang, Bang Toib bekerja sebagai pelaut di salah satu perusahaan pelayaran yang ada di Indonesia. Lantas, apa yang salah dengan Bang Toib? Apakah Bang Toib Selayar ini tersesat? Teman-teman, sekolah dari pendidikan anak usia dini dari TK, SD sekolah dasar, SMP sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas SMA, sampai ke perguruan tinggi, itu adalah salah satu jalur pendidikan yang ada di Indonesia. Perlu Anda ingat kembali bahwa ini hanya salah satu jalur pendidikan, teman-teman. Coba cek di Wikipedia, ada 3 jalur pendidikan di situ. Yang pertama, jalur pendidikan formal. Yang kedua, jalur pendidikan non formal. Dan yang ketiga, jalur pendidikan informal. Jalur pendidikan formal inilah yang sering dibenturkan dengan dunia kerja saat ini, teman-teman. Anda seorang sarjana hukum, melamar di sebuah perusahaan bagian keuangan. Pada saat perekrutan, sudah pasti tim rekrutmennya atau HRD-nya itu akan mempertanyakan ini. Lah, ini kok sarjana hukum mau melamar di perusahaan saya bagian keuangan? Background pendidikan Anda A, mau bekerja di jalur B. Apa tidak salah? Inilah yang menjadi beban pemikiran Bang Toib sekarang, teman-teman. Bahwa seakan-akan para penguasa, para petinggi, para pengambil keputusan di negeri ini seakan-akan terhipnotis oleh sebuah sistem, seakan-akan terhipnotis oleh sebuah pemikiran bahwa seorang sarjana adalah seorang ahli, seorang pakar yang profesional dalam jurusannya. Tapi kenyataannya, teman-teman, ada sarjana karena menyontek, ada sarjana karena duit, ada sarjana hanya karena tidak pernah absen dalam setiap mata kuliah, dan lain-lain sebagainya. Bang Toib masih ingat, Dr. Andus Ruki Gerung pernah mengatakan bahwa sarjana hanyalah sebuah identitas, sebuah tanda bahwa seseorang pernah kuliah. Dan itu memang benar, teman-teman. Dalam pandangan Bang Toib sendiri, kuliah berarti membeli kondisi, membeli situasi, membeli lingkungan. Dan terbukti, hanya orang yang bisa menyelesaikan pembayaran SPP, entah dengan mendapatkan bantuan, beasiswa, atau apa, hanya mereka yang bisa mengikuti proses di perkuliahan. Maka kesimpulannya, sarjana bukanlah tolak ukur profesionalisme seseorang. Tidak heran, teman-teman, perusahaan di luar negeri tidak menjadikan latar belakang pendidikan formal sebagai acuan dalam melamar di perusahaan tersebut. Apple contohnya. Apa kata CEO-nya? Perusahaan kami, seperti yang Anda tahu, didirikan oleh mahasiswa yang dropout. Siapa dia? Steve Jobs. Jadi kami tidak pernah berpikir bahwa gelar sarjana adalah hal yang harus Anda miliki. Kami selalu berusaha memperluas wawasan kami. Tidak semua perguruan tinggi mengajarkan skill yang benar-benar dibutuhkan perusahaan teknologi. Misalnya saja kemampuan coding. Di sini bukan berarti Bang Toib mengatakan bahwa jalur pendidikan formal itu tidak penting, atau Bang Toib menyudutkan jalur pendidikan formal.
Tidak teman-teman. Bang Toib sendiri adalah seorang sarjana, itu tidak mungkin. Tapi ada jalur pendidikan lain yang tidak kalah pentingnya. Itulah jalur pendidikan non-formal dan informal. Sebuah perusahaan besar tidak menjadikan sarjana sebagai prioritas, tetapi lebih pada skill yang dihasilkan dari pendidikan non-formal. Dan yang lebih penting adalah pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan etika, pendidikan sopan santun, pendidikan moral, dan sosialisasi dengan lingkungan. Inilah pendidikan informal yang jarang Anda dapatkan dari lembaga pendidikan formal dan non-formal. Sahabat Bang Toib, lantas apa yang salah? Secara umum ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Bahwa berbedanya pekerjaan kita hari ini dengan latar pendidikan kita, itu disebabkan oleh diri kita sendiri. Boleh jadi sejak awal kita tidak memahami skill yang kita miliki, kemudian kita kembangkan dalam dunia kerja. Boleh jadi sejak kita sekolah, kuliah, itu kita hanya mengikuti tuntutan orang tua, mengikuti tuntutan keluarga, atau kita hanya sekadar ikut dengan teman, atau kita hanya sekadar ingin menambah pengalaman daripada nganggur kan? Mending kita kuliah saja daripada nggak ada kegiatan. Dan masih banyak alasan lain teman-teman. Saya kira Anda yang senasib dengan saya, Anda lebih tahu lah. Faktor yang kedua, faktor eksternal. Bahwa berbedanya pekerjaan kita hari ini dengan latar pendidikan kita, itu tidak mesti berasal dari kesalahan kita teman-teman. Boleh jadi tuntutan ekonomi yang mendesak, sehingga kita menanggalkan latar belakang pendidikan kita demi memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut. Boleh jadi tuntutan orang tua yang tidak ingin berpisah dengan kita, sedangkan lapangan kerja yang sesuai dengan jurusan kita tidak ada di daerah kita. Maka dengan terpaksa kita bekerja yang bertentangan dengan latar pendidikan kita. Atau karena pendapatan di sebuah tempat kerja yang sesuai dengan jurusan kita itu lebih minim dibandingkan dengan sebuah pekerjaan yang bertolak dengan latar pendidikan kita. Jadi apa boleh buat? Kita banting setir. Lalu teman-teman, apakah kita bersalah? Apakah kita tersesat? Jawabannya secara personal, tentu saja tidak teman-teman. Masing-masing kita punya alasan untuk membenarkan keputusan kita. Terlepas dari semua faktor yang menjadi penyebab berbedanya pekerjaan kita hari ini dengan latar pendidikan kita, Bang Toib Selayar mengajak teman-teman mengingat kembali ungkapan Bapak Pendidikan Negeri kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia, menyelamatkan raga, dan membahagiakan jiwa. Jadi, selama kebutuhan jasmani terpenuhi, selama jiwa kita, hati kita itu happy-happy saja, tidak ada yang salah, teman-teman. Ingat teman-teman, jurusan kita boleh salah, tapi tidak dengan tujuan kita. Alangkah sia-sianya perjuangan kita selama kuliah jika setelah selesai kita hanya menjadi sampah masyarakat. Sikap kita cukup bersyukur dan bangga jika hari ini kita bekerja dengan latar pendidikan yang berbeda. Jadilah berbeda dengan yang lain. Jadikan sarjana itu sebagai nilai plus kita. Bang Toib Selayar sendiri semaksimal mungkin berusaha berbeda dengan yang lain. Selalu menjadi pelita, selalu menjadi penerang, selalu mengajak teman-teman untuk lebih baik lagi. Dan itulah harapan kita semua teman-teman. Semoga kita semua menjadi sukses di masa depan. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.